Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dua ekor serigala yang sedemikian buasnya tatkala dilepas pada segerombolan kambing, maka dua ekor serigala yang kelaparan lagi buas tersebut tidak lebih membahayakan dibandingkan dengan seseorang yang rakus tamak dengan harta benda dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Madzi bani ja'i'ani arsala fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i minas sarafi wad-dan minal mali was sarafi lidini." Hadirin rahimakumullah, kita sama maklum, andaikan dua ekor serigala itu dilepas, paling-paling hanya dua ekor saja yang ditangkap, dan itu pun tidak dimakan habis untuk dirinya sendiri, tapi akan dibagi bagian pada teman dan karibnya untuk sama-sama menikmati dari apa yang ia hasilkan. Tidak mungkin satu kandang itu diambil habis, tapi hanya dua ekor sajalah. Tetapi hadirin rahimakumullah, berbeda jauh dengan manusia yang rakus tamak dengan harta benda dunia. Berapapun yang sudah ia dapatkan dari usahanya, tentu ia tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas. Sungguh keinginannya amat sangat luar biasa terhadap harta benda dunia. Sementara hadirin rahimakumullah, semua itu kita sama tahu bagaimana ketika orang-orang seperti itu telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun barang-barang yang ia kumpulkan, barang-barang yang ia banggakan, ia bawa ke alam kubur. Sementara hadirin rahimakumullah, tentang harta benda dunia ini, berapapun yang kita dapatkan dari usaha kita, itu tidak bisa menjadikan kita bahagia selama siapapun di antara kita tidak memegangi agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin rahimakumullah, kesenangan yang kita usahakan, yang hendak kita raih, itu tak ubahnya bagaikan fatah morgana. Apa yang kita inginkan manakala tercapai, terpenuhi, hilang kebahagiaan, kesenangannya, muncul keinginan-keinginan yang lainnya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah mengatakan, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dzabin." Andaikan bagi anak Adam itu punya satu lembah berupa emas, tentu ia tidak pernah merasa puas dan dia merasa cukup dengan satu lembah emas tersebut. Tentu ia ingin dua lembah lagi. Sudah dua, pingin tiga, dan seterusnya. Maka pada akhirnya Rasul mengatakan, "Wala yamla'u jawfa bena Adama illat turab." Tidak ada penuh dan kenyangnya anak Adam dengan harta benda dunia, baru merasa kenyang, berhenti mencari semua itu kalau sudah di kalang tanah.
Mati baru berhenti mencari apa yang ada di dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Sementara sekali lagi, ketika seseorang itu hanya mencari kepuasan dari kemewahan harta benda dunia, tidak ada seorang pun yang merasa puas dan bahagia. Tentu ada keinginan dan keinginan terus. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh tertipu dengan apa yang ada di dunia ini. Akan tapi bukan berarti kita tinggalkan harta benda dunia, tetap kita cari, karena ini sebagai sarana untuk lebih sempurnanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah mengatakan, "Inna hadzal mal hulwun hadirah." Sesungguhnya harta benda dunia ini hulwun, manis, hadirah, hijau. Artinya tidak ada satupun anak manusia ini yang tidak senang dengan harta benda dunia. Semuanya pasti senang. Tapi selanjutnya hadirin rahimakumullah, Rasul mengatakan, "Faman akhadha bi sakhawati nafsihi burika." Barang siapa mengambil harta benda dunia ini dengan penuh kerelaan dan kelapangan hati, ia yakin benar usaha dilakukan, Allah lah yang memberi, dan setelah ia mendapatkan apa yang Allah berikan kepadanya, ia lega menerima dengan penuh lapang dada. Inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala buat kita. Maka burika, orang-orang seperti ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Akan bertambahlah kenikmatan-kenikmatan yang ia dapatkan dari hasil usahanya itu. Tidak menjadikan ia semakin gelisah dan segala macam. Tapi setelah itu Rasulullah SAW meneruskan hadisnya, hadirin rahimakumullah, "Wa man akhadha bi israfi nafsihi." Barang siapa mengambil harta benda ini dengan melampaui batas, lam yubarik, Allah tidak akan berikan kepadanya keberkahan. Hadirin rahimakumullah, karena tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan terus muncul dan selalu muncul terus, dan tidak ada kata berhenti untuk mendapatkan apa yang ada di dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah watak dan karakter manusia yang rakus dan tamak dengan harta benda dunia. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus bisa membatasi diri. Harus kita yakinkan dalam diri kita masing-masing bahwa tidak ada satupun di antara kita umat manusia ini yang tidak disiapkan oleh Allah jatahnya. Masing-masing kita ada jatah yang sudah digariskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin jatah itu akan bergeser dan berpindah kepada orang lain, dan tidak mungkin jatah itu habis sebelum ajal kita tiba. Hadirin rahimakumullah, ini harus kita tanamkan benar-benar dalam hati kita masing-masing. Tidak boleh di antara kita mengingkari dan merasa bahwa ini adalah hasil usaha kita, tak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, orang-orang seperti ini tak jauh berbeda dengan sifatnya Qarun laknatullah. Merasa bahwa yang ia dapatkan harus semata hari usahanya, kepintaran dan segala macamnya, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang-orang seperti itu, itulah turunan-turunan dari Qarun yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar wajib kita lakukan. Karena Islam tidak menghendaki umatnya ini menjadi umat yang bergantung dengan orang lain, tapi Islam mengajarkan agar manusia hamba-hambanya punya karya dan karsa yang kuat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pun pernah mengatakan bahwasanya kana Zakaria alaihissalam najjaron, adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam najjaron, beliau adalah tukang kayu. Kana Daud alaihissalam ya'malu min amali yadih, adalah Daud alaihissalam memakan berkarya dari tangannya. Artinya hadirin rahimakumullah, sekali lagi Islam mengajarkan kepada umatnya
menjadi manusia yang punya kreativitas, punya karya dan punya karsa, punya kemauan yang tinggi. Tidak menjadikan Islam ini bergantung kepada orang lain. Maka Rasulullah juga mengatakan, wala takunu kallan 'alan nas. Janganlah kalian wahai orang Islam, wahai orang beriman, kallan 'alan, menjadi beban atas manusia lain. Hadirin rahimakumullah. Tapi sekali lagi, usaha dilakukan, doa dipanjatkan, tawakal kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah karuniakan dari hasil usaha kita, panjatan doa kita, yakinkan dalam hati kita masing-masing, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita dengan itu berlapang dada dan bersyukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hadirin rahimakumullah, menjadikan kita menjadi lebih lapang, lebih nikmat dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Makanya Rasulullah Muhammad SAW pun juga mengatakan, undur ila man asfala minkum wala tandur ila man wa fauqakum, supaya kalian bisa bersyukur dengan nikmat yang telah kukaruniakan kepadamu, maka lihatlah orang-orang yang segala sesuatunya berada di bawah. Wala tandur ila man wa fauqakum, jangan kalian lihat orang-orang yang segala sesuatunya berada di atasmu. Maka ketika itu hadirin rahimakumullah, siapapun di antara kita ketika membandingkan, melihat orang-orang yang berada di atas kita segala sesuatunya, maka hilanglah semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berputus asa dan menggerutu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu akhirnya hadirin rahimakumullah, syukur hilang, maka di balik itu yang muncul adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah kenikmatannya. Jumlah boleh tetap dan boleh berkurang, tapi hati kita merasa nikmat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tutupi, kita kufuri, itu semata-mata hasil usaha kita, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufurlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat sangat berat. Hadirin rahimakumullah, azab di sini jangan difikirkan azab nanti yang berubah akhirat neraka itu saja. Tapi ingat hadirin rahimakumullah, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mulai ketika di dunia ini sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah ia bergelimang harta benda, tapi hatinya tidak pernah merasa tenang dengan semuanya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, kalian jangan takjub dengan harta benda dan anak-anak mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha, sungguhnya Allah kehendaki adab atas mereka sampai watazhaqa anfus, rusaklah diri mereka. Hadirin rahimakumullah, maka kita tidak boleh hanya melihat dohirnya saja, bagaimana batin mereka sungguh menderita sekali, diperbudaklah oleh harta benda, oleh jabatan, oleh semuanya yang ada di dunia ini. Sementara azab yang menjadikan mereka gelisah dan segala macamnya. Adapun nanti ketika tiba ajal, sampai nanti dibangkitkan dari kubur, yang pada akhirnya ia harus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah rentetan dari berbagai macam azab Allah Subhanahu wa taala, yang puncaknya mereka harus dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh kagum takjub dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar. Sungguh mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari di dunia ini. Puncak azab nanti dimasukkannya mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk senantiasa bisa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, yang dengan itu akhirnya kenikmatan
yang akan dapat kita rasakan mulai ketika kita hidup di dunia sampai nanti puncak nikmat itu Allah akan masukkan kita dalam surganya. Akhiru kalam qauli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Berapa banyak pelajaran yang telah kita dapatkan, baik itu melalui ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Apa ayat-ayat itu terkait dengan orang-orang yang ingkar? Semua sama kita maklum, sama kita tahu bahwa apa yang mereka banggakan, apa yang mereka kumpulkan, semuanya tanpa kecuali tidak ada sedikit pun yang mereka bawa. Yang mereka bawa hanya kain kafan yang hanya 3 lembar itu saja. Tidak ada selain itu, kecuali amal perbuatannya lah yang setia mendampingi. Entah itu amal kebajikan atau amal keburukan, senantiasa mendampinginya. Sementara yang ia katakan, ia semboyankan seumur sehidup macam-macamnya, semua ternyata benarlah dikatakan Rasulullah, yatba'ul mayyit salasun. Yang mengantarkan mayat ke kubur hanya 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengantarkan mayat ke kubur hanya 3 saja, keluarga, sanak, famili, handai taulan, teman karib, kemudian harta benda dan amal perbuatannya. Tapi apa yang terjadi? Hadirin rahimakumullah, 2 akan kembali, keluarganya, teman karibnya, harta bendanya kembali pulang ke rumahnya. Sementara wayabqal wahid, yang tetap kekal mendampinginya hanya amal perbuatannya. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan orang-orang yang sibuk mencari dunia, lupa akan tugas dan kewajibannya? Sungguh dia sangat menyesal. Saat malakul maut hendak mencabut rohnya, menyesallah dia. Sehingga banyak ungkapan-ungkapan kata yang mereka ucapkan. Di antaranya dalam surat Al-Munafikun dia mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Orang-orang yang ingkar begitu datang malakul maut hendak mencabut rohnya, maka ia katakan, hendaknya kau tangguhkan ya Allah kematianku walaupun hanya sebentar. Kalau kau tangguhkan, sungguh aku akan benarkan ajaran-ajaran Nabi dan Rasulmu. Aku akan benarkan ajaran-ajarmu, dan aku akan sedekahkan harta bendaku di jalanmu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin Allah akan tangguhkan ajal seseorang itu kalau sudah tiba waktunya. Terus menyesal dan menyesal. Hadirin rahimakumullah, diantar ia meronta, dikubur ia menjerit meminta pertolongan, sampai nanti dibangkitkan dari kubur, masukkan dalam neraka, ia terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan dalam satu ayatnya dalam surah Al-Mu'minun, iksa'u fiha wa la tukallimun. Disuruhlah dia untuk diam, tidak banyak berkata-kata dengan kata yang keras. Kalau seperti hadirin rahimakumullah, bagaimana penderitaan? Sungguh dia sangat-sangat menderita. Sedang di sana nanti dia ada ujung pangkalnya. Mereka yang akan masukkan neraka kekal abadi. Yang pada akhirnya hadirin rahimakumullah, mereka yang seperti itu karena keputusasaannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia tidak dijadikan manusia. Ia sesali dulu tugasnya. Sampai ia katakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai alangkah baiknya kalau aku dulu jadi tanah sajalah. Kenapa aku dijadikan menjadi manusia seperti ini?
Hadirin rahimakumullah, itulah penyesalan orang-orang yang lupakan tugas dan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kita gunakan waktu yang tersisa yang ada ini. Kita tidak ada satupun yang tahu kapan ajal itu datang kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini dengan yang sebaik-baiknya, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang menyesal. Karena penyesalan tatkala ajal itu tiba tidak ada gunanya sama sekali. Mudah-mudahan kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita untuk senantiasa lurus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saatnya nanti ketika ajal itu datang kepada kita, mudah-mudahan Allah antarkan kita menuju kematian yang mengantarkan kita menuju husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.